mau kondangan nih, tapi bingung mau ngasih apa ya? Uang atau kado? Jawabannya ada di sini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku, Mira Purnamasari. Jadi, seperti yang tadi sudah ditanyakan, kira-kira apa ya yang mau dikasih, uang atau kado? Itu hal yang biasanya menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang mau ke kondangan. Lantas, mending mana ya? Uang atau kado? Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah aku rasakan dan juga berdasarkan orang yang pernah menikah gitu ya, dan merasakan ketika banyak amplop atau banyak kado yang pengen kita dapatkan gitu ya. Itu sih balik lagi ke kalian semua gitu ya, mau kado atau mau uang. Tapi aku di sini mau bahas atau mau sharing gimana kalau uang dan gimana kalau kado. Kalau uang, yang pertama simple ya, kita cuma nyiapin doang amplop untuk memasukkan uang tersebut ke dalam kotak amplop gitu ya. Nah, kalau kado kita harus nyari terlebih dahulu sebelum hari H pernikahan itu berlangsung. Itu yang ribetnya. Nah, simple dan ribet. Tapi mau yang mana yang lebih bermanfaat? Kalau uang memang bermanfaat untuk misalnya bisa menjadi hal yang diharapkan oleh semua orang ya. Kalau uang gampang sih, mau dibeliin apa juga jadi gitu kan ya, ketika uang itu sudah terkumpul dari beberapa tamu undangan. Nah, kalau misalnya kado itu kadangkala mohon maaf kalau misalkan kado tersebut tidak terlalu bermanfaat, atau misalnya terlalu banyak orang yang ternyata membelikan kado tersebut, akhirnya numpuk dan banyak yang tidak terpakai. Nah, kita harus betul-betul selaku tamu harus betul-betul memilah dan memilih kira-kira kado apa ya yang nggak biasa diberikan kepada orang-orang yang menikah. Kalau misalnya nih bed cover, spray, pasti banyak banget ya. Beberapa teman sih yang udah sharing terkait dengan pernikahannya, ataupun yang saya rasakan pula, bed cover dan juga spray memang itu selain ada di seserahan, itu juga banyak banget yang memberikan kado tersebut. Karena mungkin identiknya ya, kalau orang yang baru menikah itu yang dibutuhkan adalah bed cover dan spray. Tapi ternyata kalau misalnya bed cover dan spray biasanya dibawakan atau ada dalam seserahan gitu. Jadi bisa mungkin ya kalian untuk, kalau yang bingung, bisa membelikan hal-hal di luar dari bed cover dan spray. Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya adalah ketika kalian membelikan kado, kalau misalkan budget kalian misalkan urunan, ataupun memang misalkan memberikan kadonya itu kepada orang yang agak lumayan memiliki kekerabatan yang dekat dengan kita dan lain sebagainya, atau kita merasa malu dengan memberikan hal yang sepele, kita bisa memberikan misalkan contoh barang-barang elektronik. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa menjadi alternatif pilihan teman-teman sekalian, entah itu televisi atau yang paling dari semua elektronik atau yang dibutuhkan, itu biasanya yang paling low budget adalah kompor gas. Kompor gas itu sangat penting, karena kompor gas itu ketika kita berumah tangga itulah yang paling utama untuk mengisi dapur gitu ya. Nah, oke, yang ketiga, sarannya adalah selain barang-barang elektronik, kita turunkan lagi grade-nya, itu barang-barang perabotan alat rumah tangga. Entah itu pel yang
yang elektrik gitu ya, yang bagus, yang instan dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa kalian memberikan selain alat pel, itu juga perabotan alat masak ya, kayak panci, teflon, terus juga kalau namanya spatula dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang perintilan-perintilan kayak gitu sebetulnya seperti hal yang sepele, tapi ternyata itu yang bermanfaat untuk para pengantin-pengantin muda untuk memulai rumah tangganya dan mengisi perabotan dapurnya. Selain itu bisa juga rak piring ya, itu bisa menjadi alternatif untuk mengisi ide kalian terkait dengan kado apa ya yang sekiranya bisa bermanfaat tapi anti mainstream gitu ya. Nah, selain perabotan rumah tangga atau perabotan dapur, kalian juga bisa memberikan solusi ataupun memberikan kado terkait dengan perabotan perintilan-perintilan rumah, kayak misalkan lukisan dinding dan jam dinding pun yang artistik gitu ya, yang zaman sekarang instagramable dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan alternatif ide untuk apa saja sih kira-kira kado yang bisa diberikan kepada orang yang baru menikah. Nah, selanjutnya selain dengan peralatan rumah tangga atau peralatan dapur, kita juga bisa memberikan seperti halnya contoh mangkok-mangkok yang unik gitu ya, yang kalau biasanya ada di Instagram itu yang keramik gitu kan ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa menjadi alternatif juga untuk memberikan kepada pengantin baru. Nah, selain mangkok-mangkok ataupun piring-piring yang unik, ada juga gelas-gelas tuh yang sekarang bisa dikasih label sendiri, bisa dikasih nama berikut dengan cangkirnya dan lain sebagainya, ataupun dengan tekonya ya, itu udah dikasih nama dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan alternatif juga. Nah, selain itu yang kedua itu adalah kalau alat mandi sih biasanya itu juga ada di seserahan ya, terus seperti halnya anduk dan lain sebagainya itu juga biasanya ada di seserahan. Jadi mungkin bisa dijadikan alternatif kesekian ya untuk kita memberikan kado yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya bisa juga paling bermanfaat itu yaitu kalau yang jadikan alternatif biasanya sih aku seringnya itu ngasih perintilan-perintilan dapur yang memang itu sebetulnya mungkin banyak orang yang tidak terpikirkan hal tersebut, ataupun juga selalu memiliki mindset bahwa kalau misalkan ngasih kado ke yang nikah pasti barang-barang yang contoh seperti halnya setrikaan dan lain sebagainya itu juga bisa dijadikan sebagai alternatif, ada dispenser dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan yang low budget itu biasanya untuk alat-alat dapur seperti mangkok, gelas, kemudian juga panci dan lain sebagainya. Meskipun panci satu set itu agak lumayan gitu ya, kalau untuk panci-panci yang agak tebal dan lain sebagainya yang bagus kualitasnya, itu harganya agak lumayan, tapi itu bermanfaat untuk teman-teman kita yang baru menikah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan juga ketika kita memilih uang, nah itu this is lebih simpel gitu aja sih bedanya gitu. Entah itu besarannya berapa, tergantung kalian semua, tergantung keikhlasan dan juga tergantung apa yang kalian punya. Itu mungkin yang bisa saya sharing sama kalian, antara uang atau kado, dan kado apa aja sih yang sekiranya bisa menjadi solusi atau ide yang baru untuk kalian semua yang merasa bingung mau ngasih kado apa untuk teman kita yang menikah. Terima kasih atas atas keinginan kalian untuk menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe.